Komandan apel memasuki lapangan apel. Perhatian untuk seluruhnya. Siap. Gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel, barisan disiapkan. Penghormatan. Pada Sekda Kabupaten Bogor Selatan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Lapor. Apel pagi. 4 tanggal 14 Oktober tahun 2002. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat. Perhatian untuk amanat. Istirahat di tempat. Gerak. Karena Dinas PU, kami ikut traker Bupati. Rencananya rapat kerja kemarin dan hari ini. Namun karena beberapa bupati masih berhalangan, kegiatan kemarin diganti dengan pra-raker. Dan raker akan dilakukan di Sorong minggu depan. Jadi ada perbaikan kegiatan. Namun ada beberapa hal yang disampaikan yang juga mungkin perlu kita semua ketahui bahwa sekarang ini pemerintah itu dituntut lebih banyak patuh pada ketentuan dan aturan yang sudah dibuat dalam hal mulai dari mengidentifikasi permasalahan, membuat perencanaan sesuai ketentuan dan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan dan juga mengevaluasi. Penekanan rapat kemarin bahwa kita semua daerah harus patuh pada mandatori anggaran. Jadi anggaran itu kalau kita terima duit sudah ditentukan peruntukan untuk sebagian besar anggaran. Dana otsus itu sudah ditentukan peruntukan. Dana DAUS sebagian besar sudah ditentukan untuk peruntukan. Sudah ditentukan 20% untuk kesehatan, untuk pendidikan 10% untuk kesehatan, 10% dari dana transfer umum harus ke kampung, 1% harus ke inspektorat, dan wajib bayar gaji PNS sesuai ketentuan. Yang selalu jadi permasalahan kita adalah bagaimana dengan tenaga honorer. Jadi tenaga honorer karena memang kita sudah rekrut terus akan kita jalankan dengan skema mempercepat proses peralihan dari honorer ke tenaga yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang ASN mengatakan bahwa ASN itu hanya terdiri dari PNS dan P3K. Karena itu yang sedang dilakukan, mendorong pegawai honorer yang sesuai ketentuan sudah tidak bisa jadi PNS karena umur, maka itu akan didorong ke P3K. Yang masih memenuhi syarat untuk ASN untuk PNS akan diupayakan untuk menjadi PNS. Dan semua kabupaten kota menghadapi permasalahan yang sama tentang besarnya beban yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah menangani permasalahan-permasalahan ini.
Namun juga sekalipun mungkin ya hari-hari ini semua merasakan kita sulit, ya karena kesulitan itu Pak Gubernur juga sendiri sampaikan ada banyak negara sekarang yang sedang antri jadi pasiennya dana moneter internasional karena kesulitan. Sekarang kita baru selesai dengan COVID, belum selesai, baru mau hampir selesai dengan COVID. Jadi perang di Rusia dan Ukraina, dan itu berdampak ke semua daerah. Ukraina jauh dari kita, tapi kita orang makan itu produk Ukraina. Siapa yang suka makan mie di sini? Yang makan Indomie, Super Mie? Indonesia adalah pengimpor gandum terbesar dari Ukraina. 30 triliun gandum dari Ukraina, dari yang ada di Indonesia diimpor dari Ukraina. Jadi harga-harga berubah. Indonesia juga harus beli di tempat lain karena di sana perang. Kemudian terasa dengan BBM yang naik, barang-barang naik, sekarang beras naik. Dan pemerintah harus pakai duit untuk mengendalikan itu. Padahal di OPD semua ada tanya, orang perjalanan mana, orang biaya operasional mana, semua tanyakan tentang itu. Nah hari-hari ini Pak Gubernur bilang kita itu jangan cari-cari populer. Harus bersedia tidak populer karena patuh pada ketentuan dan aturan. Jadi cara kita tidak populer adalah kadang-kadang menyampaikan aturan itu orang tidak suka dengar. Orang bilang itu tidak cocok di kita, belum saatnya. Tapi penegasan Pak Gubernur bahwa itu yang kita harus tegak lurus pada aturan. Dan semua bupati itu tepuk tangan untuk informasi itu. Kemarin juga bupati-bupati pun ditegur karena yang lain kan tidak datang. Bansel bupati kita datang. Gubernur bilang, kalau masih ada bupati-bupati yang ke sana kemarin tidak memberitahu Pak Gubernur, kami juga akan membuat tindakan sesuai regulasi. Bupati pun ditegur oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan. Karena itu juga pimpinan OPD, Sekda juga sekalipun negur kalian itu juga kan bukan perkara gampang. Kadang juga orang bisa sulit tidur juga. Hari ini saya lupa kalau hari Jumat itu cuma mesti harus pakai pakaian olahraga, saya tinggal ada pakai batik. Ya karena juga kadang-kadang orang berpikir, aduh kasihan juga yang ini ya harusnya begini, kenapa tidak begini. Terakhir salah pakai baju. Coba tanya dua sana yang dapat suruh jadi pembawa acara dan yang pimpin doa. Lo jantung juga begini-begini, jangan kalian juga ketawa. Nanti lain kali kalian juga ke situ. Ya, jadi kita kadang-kadang juga begitu. Sama halnya juga dengan Pak Bupati. Pak Bupati marah saya. Mas Sekda tinggal mau bilang, Bapak ini juga tinggal dapat tekanan sana, dapat demo sana, dapat ini sini. Bapak kira juga saya juga nggak tidur juga kan? Tidur juga kan, nyenyak. Saya juga kadang-kadang nggak tidur, itu yang sama. Ya, begitulah kami. Kita sekalian yang sudah memilih jadi pegawai. Ada aturan dan ada masyarakat yang kita layani, kadang-kadang yang kita layani tidak senang atau sama saja. Saya dulu jadi dokter tiap hari, waduh, ada juga 10 yang bilang terima kasih, tapi ada juga yang kejar toren juga karena DP anak meninggal. Toren cuma berusaha mama. Tapi kan yang atur ini nafas dan tidak bernafas itu Tuhan. Tapi tetap toren dapat kejar. Dia datang sehat, mau kenapa di rumah sakit dia mati. Jadi sudah biasa juga kita dikoreksi. Guru juga sama. Tadinya saya pikir, aduh kenapa saya jadi dokter, tinggal orang marah. Guru juga sama. Anak juga dapat tegur di sekolah, ya melawan juga kan. Tidak naik kelas karena dia yang tidak masuk. Pak guru dan ibu guru juga tetap dapat kejar. Nah karena itu di mana-mana kita ada masalah, tetapi satu yang harus kita lakukan adalah patuh pada aturan. Yang CP nanti harus disumpah. Berapa ini? Dan 3. Harus sumpah
PNS ya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat dan akan diangkat jadi PNS harus bersumpah. Salah satu sumpah pegawai negeri nanti adalah saya akan mematuhi segala peraturan. Semua pejabat, eselon 3, 4, 2, waktu dilantik, sumpah itu berbunyi akan patuh pada aturan. Aturan untuk PNS itu panjang sekali. Kalau masyarakat biasa hanya undang-undang yang mengikat dia. Peraturan daerah mengikat dia. Instruksi bupati masih ngatur dia. Instruksi gubernur. Kita selain instruksi gubernur, instruksi bupati masih ada aturan internal. Kalau ada jadwal piket di kantor, itu aturan yang berlaku buat kalian. Di kantor itu ditulis hari ini siapa yang piket di kantor dan harus menyapu misalnya. Tidak kayak bikin begitu. Tidak. Atau ada kantor yang bikin piket, ada yang jadi hari ini dia harus jaga di tempat untuk terima tamu. Atau ada surat tugas. Pergi tugas di ISIM selama 3 hari. Ternyata SPPD cuma cari kepala kampung waktu dia turun. Maka itu aturan yang berlaku. Jadi kita banyak sekali aturan. Bahkan instruksi lisan dari atasan adalah aturan yang berlaku untuk kita. Nanti kan kita orang bilang, aduh pusing kalau begini. Banyak sekali aturan yang ngatur. Tapi yang bicara sendiri yang melanggar aturan. Karena itu saya sering bicara di sini, saya itu berusaha semua aturan saya patuhi. Tapi kali ini saya melanggar aturan. Tidak pakai apa? Baju olahraga. Itu aturan juga kok. Nanti kan kalau Pak Bupati tegur, saya tinggal bilang, siapa Pak? Tadi lupa. Habis kepala tinggal pikir sana, pikir sini. Untung saya tidak lupa pakai sepatu. Kalau saya datang kaki kosong kan bisa rame. Ya, jadi namun kenapa harus dibuat jenjang seperti itu, harus ada yang ditegur, harus dapat dibina. Itu sebenarnya bagian untuk meningkatkan kemampuan kita melayani masyarakat supaya masyarakat cepat sejahtera. Tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada yang dikasih biar. Sudah salah, takut ditegur cuma karena nanti dia bawa keluarga datang mengamuk. Tidak boleh begitu. Kita sudah digaji dengan segala resikonya. Jadi kalau kita harus tegur, ya tegur. Kalau kita harus tegur, tegur dengan segala resikonya. Tapi cara menegur itu juga kita harus berlatih. Tegur nggak usah mata seperti kelihatan mau lepas, nggak usah sampai merah begitu, kalem saja. Tapi harus menyampaikan bahwa ada aturan. Tapi baca dulu juga aturan, jangan sampai kenapa kau tinggal pakai celana seperti ini, baru baju sudah hari Jumat begini pakai batik. Loh, yang salah siapa kalau begitu? Kan sudah ada instruksi bahwa hari Jumat adalah olahraga ya. Dan harusnya sebelum olahraga jalan. Tapi siapa yang datang jam 6 tadi? Ada? Jam 7? Oh tidak, rupanya bocoran minggu lalu. Karena juga sebelumnya kita sudah ditentukan jam 6.30 itu jalan. Karena tidak ditulis, tiba-tiba ada yang dekat mic sini bilang, sudah selesai apel baru olahraga. Dia berubah lagi. Ya bagusan harus ditulis supaya jadi ketentuan. Ini juga kadang-kadang yang membingungkan kita karena terlalu banyak aturan yang tidak tegas dan akhirnya bingung. Karena itu harusnya kalau yang akan ngatur kita semua tulis. Bentuknya tertulis, jangan lisan. Kalau instruksi-instruksi saja untuk ngatur 1-2 orang ya boleh lisan. Kalau akan mengatur semua kita harus tertulis dan sesudah ditulis sampaikan ke semua supaya semua paham. Kasih waktu untuk penyesuaian dan ada waktu ya. Ada yang melanggar harusnya ada yang mendapat hukuman. Sekalipun hukumannya hanya
teguran. Jadi kalau ditegur kan tidak enak juga kan, itu sudah hukuman. Ya sekali-sekali lah suruh keliling lapangan kalau yang masih kuat, tapi kalau yang asam urat ya sudahlah. Kalau masih bisa lari kan kita masih, tapi jangan dengan kekerasan fisik. Jadi menegur apapun buruknya yang dilakukan oleh bawahan kita, maka tetap kita menegur dengan aturan. Harus juga ada batasan-batasan dan tidak boleh ada kekerasan fisik yang kita lakukan. Sekalipun juga orang kadang-kadang sumbu pendek juga, ya itu perbaiki. Saya juga termasuk yang kadang-kadang juga emosi juga. Tapi sesudah itu saya bilang, ya Tuhan, mohon ampun atas dosa hambamu ini. Besok harusnya jangan bikin lagi ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Selesai ini kita tetap olahraga supaya jangan juga orang terus menabrak aturan. Lagian olahraga itu bikin kita sehat, bikin juga kebersamaan kita makin baik. Dan juga mungkin mengurangi juga itu orang tekanan hidup, stres juga agak berkurang. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selesai.